Halo semua, halo guys, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Selamat datang untuk kamu yang baru bergabung di channel Tarot Positif. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, tema kita kali ini adalah seperti apa pengaruh hidupmu di dalam hidupnya. Apakah pengaruh kamu di dalam dirinya dia? Gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang kehadiranmu itu membawa pengaruh seperti apa sih ke dalam kehidupan dia. Nah, kita kembali general reading. Ini adalah pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa bersifat umum ya. Ini bersifat general. Jadi hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Ya, ini hanya bersifat prediksi teman-teman. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi di sini kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Ya, mungkin keseluruhan ada yang resonate, ada yang hanya sebagian, bahkan ada yang sama sekali tidak resonate ya. Kalau nggak resonate, jangan paksakan resonate, berarti energinya ini bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ya, tapi kalau kamu udah keburu nonton videonya, ambil dari sisi positifnya, ambil yang bermanfaatnya saja untuk kamu. Tapi buang dari sisi negatifnya, ya. Jadi kita akan lihat di sini seperti apa pengaruh hidupmu di dalam hidupnya. Seperti apa pengaruh hidupmu di dalam hidupnya? The ocean, fresh air, shower of abundance, joy. Kita lihat lagi ya, seperti apa pengaruh hidupmu di dalam hidupnya. Seperti apa pengaruh hidupmu di dalam hidupnya. Play. Accept yourself. Okay, trust your intuition. Wishes fulfilled. Jadi kalau aku lihat dari sini ya teman-teman, slow down. Ini membicarakan tentang emosional ya, ketenangan. Aku ngerasa dia punya perasaan yang beda banget, dimana perasaan yang dia punya ini nggak pernah dia alami dengan orang lain. Kalau dilihat dari tebaran kartunya di sini, mungkin kalian punya chemistry, kalian punya ikatan batin, dan bahkan di sini ya punya konflik batin juga. Ini seperti dua hati yang benar-benar merasakan strong connection namanya teman-teman. Aku ngerasa kamu seperti apa ya, membawa pengaruh koneksi ke dia. Dia sampai pernah susah rasanya untuk tidur ya, sulit tidur. Dia pernah merasa gelisah. Hidupnya banyak sekali mengalami ups and down. Terutama dalam koneksi ini gitu. Dan kalau dilihat di sini ya, aku ngerasa ini perasaan cinta yang complicated. Atau frekuensinya di sini terasa banget getarannya. Kamu kayak seperti bagian dari hidupnya. Padahal kalau aku ngerasa ya dari tebaran kartunya ini beberapa ada yang hanya cuma beberapa waktu saja ketemu atau beberapa waktu saja kenal.
Terus ada yang memang gak gimana-gimana juga hubungannya, ya biasa-biasa aja. Tapi ya dia merasa seperti menemukan jiwanya dalam diri kamu. Kayak gitu ya, baginya dirimu itu punya ciri khas, ya unik, yang tidak bisa atau yang tidak dia temukan dari orang lain. Dia ingat banget ya, koneksi sama kamu ini sangat luar biasa sekali. Dan pengaruh kamu dalam hidupnya, ya dia jadi belajar mengendalikan egonya. Ini tadi yang aku bilang ya, bottom of the deck-nya. Slow down, ya. Soalnya beberapa dari kalian ini ada yang berdealing dengan seseorang yang memiliki ego yang tinggi, teman-teman. Mungkin sejak terkoneksi dengan kamu, ya, pengaruh dirimu ya sangat luar biasa untuk dia. Karena ketika seseorang mencintai kita, ya, atau ketika seseorang terkoneksi dengan kita, maka di situ ada yang namanya pertumbuhan jiwa. Jadi dia ini mengalami pertumbuhan jiwa itu, ya, dan mulai ke trigger untuk mengontrol egonya. Tapi ya setidaknya di sini dia sudah tahu ya, sudah menyadari, ya, safe di sini. Dia sudah menyadari, dia sudah menerima kekurangan dari diri dia, ya. Kalau dia ini memang egois, ada kesadaran diri, ada penerimaan diri, baik itu segala kekurangan dalam dirinya, ya. Ya itu harus perlu diperbaiki, dia sudah sadar akan itu. Selain itu aku ngerasa pengaruh kamu dalam hidupnya ini juga membuat dia menjadi sosok yang berpikir terbuka atau biasa yang disebut dengan open-minded. Ya mungkin dia ngerasa ternyata aku bisa ya mencintai seseorang yang berbeda dengan aku. Maksudnya di sini ya perbedaan mungkin dari segi latar belakang, dari cara pandang, suku, sifat, tradisi, atau beda negara, beda kota, macam-macam teman-teman. Ada juga di sini energi di mana orang ini punya ekspektasi, ya, untuk mencintai seseorang harus begini, harus begitu. Tapi ternyata ya dia cintanya itu sama kamu. Yang dia cinta itu adalah kamu. Pengaruh kamu juga di sini membawa ya kelimpahan, ya, sour abundance, membawa kebahagiaan, membawa power juga dalam dirinya. Jadi ada kekuatan dalam dirinya untuk bisa mengendalikan egonya, ya, untuk bisa mengendalikan dirinya secara terstruktur, supaya menjalani hidup itu bertumbuh pada diri sendiri. Gitu ya. Jadi contoh, di sini dia jadi lebih bijak untuk mengendalikan pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam dirinya. Ya, selain kamu itu, pengaruh-pengaruh eksternal, yaitu bisa dari hubungan pertemanan, bisa dari saudara, bisa pengaruh dari keluarga. Jadi pelan-pelan dia mulai bisa menyaring satu persatu pengaruh-pengaruh itu, ya. Dan itu sejak punya relasi atau hubungan dengan kamu. Dia di sini jadi lebih tahu untuk menyaring energi-energi yang masuk ke dalam hidupnya dia. Ya termasuklah teman-teman yang toksik, orang-orang yang toksik. So jadi di sini dia merasa bebas, ya, dan tahu untuk menikmati hidup. Beberapa ada yang seperti itu, ya. Bisa juga ini ada energi yang vice versa atau kamunya, ya, yang seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini ya. Seperti apa pengaruh dirimu di dalam hidupnya? Seperti apa pengaruh kamu di dalam hidupnya? The Hermit. Kartu The Hermit. Age of Pentacles.
Eight of Swords, Knave of Pentacles, Six of Wands, Ace of Cups. Kita tarik lagi, Eight of Pentacles. Nah, di sini ada Virgo, ya, zodiak Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces. Ya, semua zodiak di sini ada teman-teman, Cancer, Scorpio. Namun energi yang paling kuat aku ngerasa di sini ada Virgo, Taurus, Cancer, Aquarius, dan Gemini. Jadi kalau aku lihat di sini ya, pengaruh kamu dalam hidupnya, sepertinya beberapa dari kalian ada yang sering ngasih dukungan, sering ngasih support sama orang ini. Sering kasih advice juga, masukan, nasihat. Sering bicara yang positif ke dianya, ya. Jadi ini bikin dia terpacu. Ini bikin dia semangat menjalani hidup. Dan aku ngerasa karena pengaruh kamu, dia jadi tahu untuk membatasi diri supaya tidak mudah dikendalikan oleh orang lain, supaya tidak mau diatur-atur ya oleh orang lain. Soalnya beberapa ini ada energi di mana dianya mungkin sering dikendalikan, ya, mungkin dari keluarga intinya, orang-orang terdekatnya, ibunya, ayahnya. Karena ya kita sebagai manusia teman-teman bisa saja menerima masukan, tapi ya harus difilter ya. Di sini dia belajar dari kamu ya. Dia merasa ya aku harus punya pendirian lah gitu ya. Tapi entah kenapa sejak kalian berkonflik, sejak kalian jarang ketemu atau jarang komunikasi, itu jadi membuat dia suka menyendiri. Dia lebih sering merenung. Beberapa ini orangnya ada yang memang temperamental. Jadi kalau udah marah lumayan serem ya, bisa kayak singa, bisa kayak harimau. Di sini kalau aku lihat ada juga energi di mana sosok ini mudah sekali marah. Kalau sudah emosi, ya, ada yang bahkan sampai ngomong tuh, keluar bahasa roh halus, alias bahasa kotor ya, bahasa binatang. Omongannya kejam dan menyakitkan. Jadi sejak kamu hadir dalam hidupnya, ada pengaruh kamu, sebenarnya ini membuat dia ya terkait emosionalnya pelan-pelan bisa meredam emosi. Bahkan kalau misalnya ya, kalian ada masalah nih tiba-tiba, tidak lagi bicara, tidak lagi komunikasi, atau tidak berinteraksi satu sama lain, ya sebenarnya dia merasa sangat tertekan. Ini membuat dia gak enak hati. Cuma karena situasinya sudah berjarak dengan kamu, ya kalau ada masalah, berjarak itu membuat dia mau gak mau, dia sendiri yang harus mengontrol emosinya. So di sini dia ingatlah di situ semuanya ya, gimana caramu meredam emosinya. Mungkin kamu pernah ngomong baik-baik ke dia, ingetin dia supaya kalau emosi jangan sampai meluap-luap. Harus bisa meredam emosi. Dan aku melihat di sini energi kamu ya memang orangnya kamu ini penuh dengan kesabaran ya teman-teman. Kita lihat lagi apa pengaruh dirimu di dalam hidupnya. Apa pengaruh kamu di dalam hidupnya dia? Seperti apa pengaruhnya kamu di dalam hidupnya dia ya? Eight of Cups, Knight of Pentacles, The Hermit, Page of Wands, Two of Pentacles, The Sun,
kita lihat bottom of the deck-nya ada kartu The Moon. Di sini ada Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Nah, kalau aku lihat untuk di tebaran kartu tarot yang ketiga di sini ada energi spiritual, teman-teman. Ada di sini yang koneksinya juga memang adalah koneksi twin flame. Bahkan ada juga energi mirror, ya. Aku ngerasa ini ada hubungan yang tidak jelas. Di sini ada yang ngerasa, apa iya dia cinta sama aku? Apa iya dia sayang sama aku? Kita saling mencintai nggak sih? Ini beberapa ada yang masih saja ragu soal itu. Mungkin mengatakan I love you aja belum ya. Ini ada beberapa, tapi ada juga yang udah tahu saling cinta, tapi ya dibawa diem gitu. Beberapa ini ada yang hubungannya cukup berbahaya. Mungkin karena faktor keluarga yang tidak merestui, ada perbedaan yang sangat mencolok, dan ini ya tidak bisa ditolerir kayaknya ya. Ada yang mungkin bersama dengan orang lain juga. Ada yang bisa juga nih karena ya perbedaan pola pikir. Jadi ada yang ngerasa kalau kita bersama tuh rasanya kayaknya toksik deh, ya. Mendingan ya kita biasa aja jadinya. Cuma kalau semakin denial di sini, semakin menolak, semakin menghindar, ini ada yang semakin merasakan kesakitan, ya, merasa sakit. Aku melihat pengaruh kamu ini banyak banget, teman-teman. Meskipun ini ada yang cinta dalam diam, rindu dalam diam, ada hubungannya yang seperti menggantung, ya. Mungkin dulunya deket tapi ujung-ujungnya nggak jelas gitu. Banyak yang mengendalikan, makanya dia jadi terkesan di sini cuek jadinya. Jadi kalau orang cuek itu biasanya dia akan makin tinggi egoisnya ya, makin tinggi gengsinya. Ya, jadi orang ini seperti dia ini nggak akan menghubungi kamu duluan, nggak akan mau. Dia nggak akan mau telepon duluan. Dia ngerasa ya kalau kamu cinta, ya kamu dong yang harus perjuangi duluan. Atau memang dia ngerasa banyak tantangan juga, banyak rintangan dalam hubungan kalian ya. Jadi kalau kamu mau sama aku, ya kamu dong yang harus berjuang. Berat banget ini energinya, teman-teman. Karena ya memang ya orang ini ya, orang yang berdealing sama kamu ini toksik banget. Jadi untuk nyerap energinya, untuk narik energinya di kartu ini rasanya berat banget. Beberapa dari mereka, kalau aku lihat di sini sebenarnya biasa aja kalau soal komunikasi jika sama orang lain. Ya, kalau orang lain telepon, orang lain ngechat, dia kasih respon tuh. Tapi justru malah sama kamu kebalik gitu. Ini ada yang balas chat kamu lama banget, ngerespon kamu lama banget ya, ngechat pagi, sore baru dibalas, atau beberapa hari kemudian baru dibalas. Udah pun di follow, di add ya di sosial media, lama banget nge-follow back-nya, lama banget diterima. Parahnya lagi di sini kalau aku lihat ya, mungkin kamu pernah ngechat dia, ngubungi dia, malah diblok tuh sama dia. Luar biasa sekali ya. Aneh tapi nyata, teman-teman. Dan kalau boleh jujur, ini pengaruh besarnya karena kamu ya. Kenapa aku bilang begitu? Sebenarnya pengaruhnya kamu. Mungkin dia seperti itu ya sama kamu aja. Makanya mungkin beberapa di antara kalian ini pernah merasa atau pernah mikir, kok dia baik sih sama orang lain, kok dia baik-baik aja gitu ya responnya sama orang lain. Tapi kok sama aku aneh banget ya. Cara dia ke aku kok kejam banget ya. Kok tega banget ya. Beberapa dari antara kamu sepertinya pernah merasakan atau mikir seperti itu. Ya walaupun dia begitu teman-teman, ternyata ini ada beberapa dari kamu masih saja dikepoin tuh sama dia. Kamu online, dia ikutan online. Dia kayak ngasih kode gitu ya. Berharap ya kamu duluan yang ngechat dia. Ya inilah tadi yang aku bilang ya, yang aku jelaskan, keegoisan dia, toksiknya dia. Jadi ini energi
kamu yang sangat berpengaruh ya. Nah, ini benar-benar hanya sama kamu sih dia merasakan hal seperti ini. Sangat dramatis, penuh dengan drama. So, sebenarnya orang ini bingung ya. Kenapa aku diam, kamu ikutan diam. Aku pasif di sosmed, kamu juga pasif. Dan beberapa di sini ada energi di mana dia mencoba untuk memancing kamu lagi. Jadi misal gini ya, dia mulai aktif lagi nih, update story. Dia merasa pede gitu ya, kalau kamu akan stalking dia. Padahal ya kamu ngerasa, kamu justru udah males gitu main sosmed. Beberapa ada yang seperti itu, merasa pede gitu, ngasih-ngasih kode. Dan dia ngerasa kayak, apa sih bahasanya, kupingnya makin lebar gitu teman-teman. Kalau kamu itu udah stalking story dia, udah kepoin dia. Padahal kenyataannya kamu udah males ya bermain sosmed. Kamu udah nggak mau tahu tentang dia. So di sini teman-teman, kalau kamu sudah di tahap spiritual ya, aku mau bilang di sini, ya seperti ini ya. Aku harapkan kamu bijaksanalah menggunakan spiritualitas kamu ya. Karena tadi di awal aku sudah bilang ini ada energi spiritual ya. Di sini kamu harus pintar-pintar bersyukur. Jangan karena kamu sudah spiritual terlebih dahulu, kamu jadi sombong. Ya, tetap rendah hati. Semakin tinggi level hidup kamu, ya semakin merunduklah kamu. Sama seperti ilmu padi, teman-teman ya. Kita harus ingat ilmu padi semakin tinggi semakin merunduk. Ya, jangan lupa untuk selalu rendah hati, kayak gitu. Nah, di sini aku akan sebutkan inisial namanya. Y, W, M, T, J, P, I, R, H, A, N, K, V, X, L, E, S, dan terakhir D. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya dan jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah setia tonton channel Tarot Positif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!